Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam situasi Indonesia aman, damai dan tentram, harusnya semakin banyak umat Islam yang tafaqquh fiddin lewat kajian-kajian seperti ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pagi hari ini kita akan bahas babu izalatin najasati wa bayaniha, bab bagaimana menghilangkan najis dan bagaimana penjelasannya. Kita akan membaca pada pagi hari ini hadis yang ke nomor 25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli, muttafaqun alaih. Wali muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam parkan fayusalli fihi, wa fi lafzin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bizufuri min thawbihi. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti kita mengkaji hadis ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi gelar oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ummahatul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Karena istri-istri Rasulullah adalah ibu bagi seluruh orang-orang yang beriman, maka janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari kalangan orang yang beriman, karena mereka adalah ibu kita. Sebagaimana anak tidak boleh menikah dengan ibunya, begitu juga istri Rasulullah SAW, karena Allah telah tetapkan dalam Al-Quran mereka sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada satupun orang yang beriman yang boleh menikahi janda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Aisyah radhiyallahu anha, jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menjanda umurnya 18 tahun. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam pengarang kitab Subulus Salam, yaitu Al-Imam As-San'ani. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW wa tazawwajaha fi Syawal sanah 10 minan nubuwah. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW itu pada bulan Syawal tahun 10 minan nubuwah. Tahun 10 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tahun 10 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Artinya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun beliau berdakwah di Mekah. Kita mengetahui bersama beliau berdakwah di Mekah itu 13 tahun.
Nah, pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau akad nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wahia bintu sittisini. Saat itu Aisyah berumur 6 tahun. Wa arisa biha ay dakhala biha fil Madinah fi Syawal sanah isnataini minal hijrah. Sementara beliau kemudian mendukhulnya setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Artinya ketika itu Aisyah berumur 11 tahun. Ya, akad nikahnya pada umur 6 tahun. Kemudian pestanya atau walimahnya dan digauli oleh Rasulullah SAW itu setelah berumur 11 tahun. Jadi waktu akad nikah tahun ke-10 Hijriah, masih Nabi berada di Makkah 3 tahun. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, beliau gauli setelah tahun kedua Hijriah. Artinya dinikahi waktu 6 tahun, Nabi di Mekah masih 3 tahun, menjadi 8 tahun. Kemudian menjadi 9 tahun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, itu setelah 2 tahun hijrah di Madinah baru digauli oleh Rasulullah SAW, yaitu setelah dia balighah, setelah dia haid. Nanti ada yang ingin saya jelaskan pada pengajian kita pagi hari ini, jamaah rahimakumullah, terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang mungkin menjadi satu polemik di tengah-tengah umat Islam. Kok bisa Rasulullah SAW itu menikahi seorang anak gadis yang masih sangat belia sekali? Apa hikmah di balik pernikahan itu? Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kemudian As-San'ani mengatakan, wa mata anha wa laha 18 sanah wa lam yatazawwaj bikran gairaha. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, umur Aisyah itu umurnya 18 tahun. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali hanya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Pertama yang harus kita pahami bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Seorang anak kecil ketika itu yang terkenal kecerdasannya. Allah Subhanahu wa taala tentu ketika mengizinkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah, salah satu bukti izinnya itu sampai berhentinya ayat Al-Quran diturunkan, Allah tidak pernah melarang. Satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu karena ada wahyu yang disampaikan oleh Jibril, walaupun tidak dalam bentuk ayat Al-Quran. Nah, karena Aisyah seorang perempuan yang sangat cerdas, usianya juga masih sangat belia, sehingga kemudian hafalan hadisnya begitu kuat. Ini salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu rata-rata sudah tua dan rata-rata semuanya janda. Maka Aisyah radhiyallahu anha lah satu-satunya sahabiat atau perempuan yang beriman
atau satu-satunya istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Lebih dari 2.300 hadis yang diriwayatkan, hadis yang dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat ngaji kepada beliau, para tabi'in, ulama-ulama dari generasi tabi'in belajar dan tafaqquh fid din kepada beliau yang tidak didapatkan dari istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Karena kecerdasan dan kekuatan hafalannya inilah mengapa kemudian Rasulullah SAW menikahinya. Salah satunya karena dalam rangka menjaga agama ini, dalam rangka menjaga hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa khalisatan lakam min dunil mu'minin. Jadi terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW, baik yang beliau menikah dengan Aisyah misalnya sebagai gadis di bawah umur, atau pernikahan beliau dengan istri-istrinya melebihi daripada, mohon maaf, jatah 4 bagi laki-laki yang beriman, yang enggak boleh lebih dari 4. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Jadi mohon maaf ibu-ibu, hanya boleh sampai 4. Walaupun rata-rata kita para suami itu hanya beraninya cuma 1 saja. Orang yang beriman hanya dibolehkan sampai 4 saja. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau, satu riwayat menyebutkan 11 orang, satu riwayat menyebutkan 13 orang. Kok boleh beliau? Perhatikan jamaah, kata Allah dalam ayat yang tadi, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus, ini spesial buat engkau wahai Muhammad, dan tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, pada diri Nabi itu ada hal-hal yang disebut dengan khususiat namanya. Khususiat itu hal-hal yang khusus hanya boleh Nabi yang melakukan. Enggak berlaku bagi umat Islam kebanyakan. Jadi sekali lagi, ada hal-hal yang khusus yang hanya boleh baginda Rasulullah SAW yang melakukan, enggak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsh, istri daripada Zaid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan dia, yaitu dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini adalah bekas atau mantan istri dari Zaid, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mohon maaf lebih tepatnya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa wali, tanpa saksi jemaah. Ya. Jadi Allah katakan kepada beliau, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad. Jadi Allah yang telah menikahkannya. Akad nikahnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melegalkannya. Allah yang telah membolehkannya. Dan tentu ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan salah satu khususiat, hal yang sifatnya khusus yang hanya Rasulullah SAW yang boleh melaksanakannya.
Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Jamaah rahimakumullah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, kata baginda Nabi. Enggak sah sebuah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Tapi Nabi menikahi Zainab binti Jahsh tanpa wali, tanpa saksi. Kenapa? Karena Allah yang langsung menikahkannya dari langit yang ketujuh. Dan itu boleh-boleh saja, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi khususiat, hal yang sifatnya khusus hanya boleh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering mengatakan, mohon maaf, kalau ada perempuan bertemu dengan laki-laki di sebuah tempat, entah itu di hotel, di tengah hutan, di pinggir pantai, di mall. Lalu kemudian si laki-lakinya berkata kepada si perempuan, kamu sudah halal bagi saya karena Allah sudah nikahkan kita. Walaupun tanpa akad, tanpa wali, tanpa saksi, engkau sudah halal bagi saya. Misalnya kata si laki-laki itu, maka si perempuan boleh mengatakan kepadanya, emangnya lu siapa? Ya, mohon maaf. Emangnya lo siapa? Nabi bukan. Jangankan hanya manusia biasa. Walaupun bergelar ulama, walaupun bergelar wali, walaupun bergelar wali kutub, wali yang paling tinggi tingkatan derajatnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Maka kepada kaum perempuan, jangan mudah dibodoh-bodohi. Ya. Nah, itulah Aisyah radhiyallahu anha, jamaah rahimakumullah, yang ketika Rasulullah SAW wafat, beliau menjanda ketika umur 18 tahun. Masih muda, masih cantik, dan belum punya anak. Tapi tidak boleh satupun siapapun orang-orang yang beriman ketika itu yang menikahinya. Kenapa? Karena beliau dan semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergelar ummahatul mukminin, ibu dari semua orang yang beriman. Karena dia ibu, maka tidak boleh anak-anak menikahi sang ibu, sebagaimana seorang anak haram hukumnya menikah dengan ibunya. Begitu juga halnya istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka adalah ibu kita, maka haram untuk menikahinya. Ini khusus bagi istrinya Nabi. Mohon maaf, kalau istrinya tuan guru boleh-boleh saja. Ya. Janda tuan guru, janda kiai, janda ulama, janda wali bahkan itu boleh dinikahi karena mereka bukan nabi. Jamaah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis ini, qalat kana Rasulullah SAW yaghsilul maniyya. Rasulullah SAW itu sering mencuci baju yang terkena oleh air maninya. Tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika saum. Kemudian beliau keluar menuju sholat, menuju ke masjid dengan menggunakan baju yang kena oleh air mani itu. Wa ana anzuru ila asril ghusli, dan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, masih melihat bekas cucian atau basuhan di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kenakan. Ini kata Aisyah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat seperti ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
wali muslimin, sementara dalam riwayat Imam Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallam farqan fayusalli fihi. Saya sering ya mengerek atau apa istilahnya. Jadi ketika air mani itu kering di baju Rasulullah SAW, itu Aisyah mengkereknya ya. Ya, dikerek-kerek gitu. Kalau bahasa Sahih dikerek-kerek. Fayusalli fihi, kemudian Rasulullah SAW salat dengan menggunakan baju yang sudah saya kerek itu. Ya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi lafzin lahu, dalam lafaz yang juga terdapat dalam Sahih Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bizufuri min thawbihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kadang saya ya membersihkannya, mengereknya ketika dia kering mani itu dari baju Rasulullah SAW itu dengan tangan saya sendiri. Jadi dia kerek-kerek begitu. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Hadis ini nanti berkaitan dengan apakah mani itu najis ataukah tidak. Tapi sebelum kita terlebih dahulu menjelaskan tentang apakah mani itu najis ataukah tidak, terlebih dahulu kita perlu bedakan antara istilah mani, mazi dengan wadi, jamaah. Karena 3 macam air inilah atau cairan inilah yang sering keluar dari kemaluan manusia, baik laki-laki maupun wanita. Pertama, mani. Mani, jamaah rahimakumullah, cairan kental yang keluar dari kemaluan seseorang itu biasanya memancar, yang Al-Quran sering menyebutnya dengan sebutan mimma indafiq, yaitu keluarnya itu muncrat, ya, keluarnya muncrat dan memang terasa nikmat. Mimma indafiq, keluarnya muncrat dan mendatangkan nikmat. Dia bisa keluar dalam keadaan sadar ketika suami istri berhubungan suami istri, atau dalam keadaan tidak sadar seperti dalam mimpi, yang kemudian kita kenal dengan istilah mimpi basah. Ini mani. Sementara mazi, jamaah rahimakumullah, mazi itu keluar kadang tidak terasa. Dia tidak muncrat keluarnya. Biasanya keluar ketika ada rangsangan, baik karena hayalan ataupun karena pemandangan. Dan biasanya keluar, mohon maaf, ketika dalam istilah sekarang foreplay istilahnya, pembukaan. Ya. Sebelum terjadi koitus, sebelum terjadi hubungan suami istri, itu biasa ada foreplay, ada pemanasan. Ya, Pak Dr. Kartono senyum-senyum saja beliau. Ya. Karena beliau biasa foreplay. Semua kita terbiasa. Nah, itu biasanya keluar. Ini disebut dengan mazi. Sementara mazi, wadi, itu keluar biasanya setelah kita kencing, buang air kecil, itu ada cairan kental yang keluar. Mazi
dengan wadi, semua ulama sepakat mengatakan hukumnya najis. Ya, madhi dengan wadi, semua ulama sepakat mengatakan hukumnya najis. Tetapi kalau mani, jamaah rahimakumullah, ini memang khilaf di kalangan para ulama. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya tidak najis. Walaupun nanti kita akan lihat ada beberapa pendapat dari kalangan ulama mazhab yang juga mengatakan hukumnya najis. Tetapi sebagian besar mengatakan hukumnya tidak najis berdasarkan hadis ini. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah SAW yagsilul mani. Rasulullah SAW itu membersihkan mani yang menempel atau yang mengenai baju beliau. Kata yagsilu dalam hadis ini, apakah maknanya membersihkan, mencuci, ataukah hanya sebatas maknanya memercikkan? Memang ini juga akan menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian khilaf itu terjadi jamaah di kalangan para ulama. Kalau kita lihat konteks hadisnya, perhatikan jamaah. Tadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi mencuci bekas mani yang mengenai bajunya. Wa ana anzuru ila asaril ghusli. Dan saya masih melihat kok bekas basah yang ada pada baju atau pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak dicuci baju itu oleh Rasulullah SAW, hanya bagian yang kena itu saja yang dibersihkan oleh air, ya. Kemudian beliau pakai baju itu atau pakaian itu untuk sholat ke masjid. Tidak maknanya dicuci seluruhannya sebagaimana yang biasa kita lakukan. Begitu juga ketika Aisyah tadi mengatakan laqad kuntu abrukuhu min thawbi Rasulillah sallam farqan fayusalli fihi. Saya biasa mengerik ya bekas mani itu dari baju atau pakaian yang mengenai baju Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sholat dengan menggunakan pakaian itu. Artinya beliau tidak mencucinya, tetapi hanya sekedar mengeriknya, hanya sekedar untuk menghilangkan ain atau zat daripada mani itu. Maka timbullah dua pendapat ulama terkait dengan hadis ini, jamaah rahimakumullah. Pendapat yang pertama, wa bihadzal hadis istadalla man qala binajasatil mani wa humul hadawiyah wal hanafiyah wa malik wa riwayah an Ahmad qalu li annal ghusla la yakunu illa an najasin. Ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa mani itu najis berdasarkan hadis ini. Karena kalau seandainya najis itu mani itu tidak najis, kata pendapat yang pertama, maka Rasulullah SAW tidak mungkin membersihkan mani tadi dari bajunya atau dari pakaian yang mengenakannya, yang beliau kenakan. Andai kata tidak najis, ya. Jadi ini pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan mazhab Maliki. Wa riwayatan an Ahmad dan satu riwayat dalam mazhab Hambali. Jadi karena tadi Rasulullah membersihkannya, mencuci bagian yang kena dari maninya, lalu kemudian beliau sholat. Bagi pendapat yang mengatakan air mani itu najis,
hadis tadi dijadikannya sebagai rujukan. Jamaah rahimakumullah. Tetapi wa qalat Syafi'iyah, tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, dan ini pandangan kebanyakan ulama, al-maniyyu tahirun, bahwa air mani itu suci, tidak najis. Wastadallu ala taharatihi bihadhil ahadits. Jadi mereka berdalil dengan hadis-hadis tadi. Qalu, mereka mengatakan, wa ahadis guslihi mahmulatun 'alan nadbi wa laisal guslu dalilun najasah. Jadi kalau Nabi tadi disebutkan dalam hadis bahwa beliau membersihkan pakaiannya yang kena oleh mani, bukan menunjukkan mani itu najis, tapi mahmulatun 'alan nadbi. Ini hanya untuk menunjukkan anjuran dan kesunahan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, su'ila Rasulullah SAW anil mani yusibus saub. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Faqala, maka beliau bersabda, innama huwa bimanzilatil makhat wal busaq wal buzaq. Oh, kalau ada mani mengenai pakaian, itu enggak jauh beda dengan kalau kita ingusan, atau kalau misalnya kita bekuek, bahasa Sasaknya, kena baju kita dengan kuek kita, atau kena oleh ingus kita. Begitu juga dengan ludah kita, misalnya kita meludah kemudian kena pakaian, tentu adabnya kita bersihkan, kita hilangkan. Tapi bukan karena dia najis, ya, bukan karena najis, tetapi karena untuk kebersihan. Jadi karena Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya mani mengenai pakaian seseorang? Beliau menjawab, oh, mani itu sama dengan ketika kita kena oleh ingus, kena oleh ludah, kena oleh koek, lalu kita bersihkan, hanya sebatas untuk kebersihan dan adab ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah, tentu kita ketika kita mau beribadah dengan pakaian yang kita kenakan, lalu kita misalnya pakaian kita ini ada kena oleh ludah, kena oleh koek, kan gak enak kita sholat dengan masih ada yang begitu di pakaian kita. Biasanya kita hilangkan, biasanya kita bersihkan. Tapi bukan berarti dia najis. Sama halnya sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa Al-Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya terkait dengan ketika beliau ke masjid, kita datang ke masjid, lalu kemudian ada pakaian kita yang kena oleh misalnya hujan, kecipratan, kotor oleh tanah atau debu yang ada di jalan yang kita lalui. Maka kemudian beliau mengatakan, oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silahkan sholat, enggak perlu dihilangkan. Karena memang itu sesuatu yang ma'fuun anhu, sesuatu yang dimaafkan. Tapi ketika besoknya beliau yang naik ke masjid, lalu kemudian pakaiannya terlihat ada yang kotor, karena dari rumahnya ia jalan ke masjid, itu ada yang kotor di pakaiannya. Sebelum beliau naik masjid, beliau ke tempat keran dulu, cari air, lalu kemudian dia bersihkan yang kotor tadi.
Lalu beliau ditanya oleh jamaah, "Ya imam, kan ente yang berfatwa itu harusnya nggak perlu dibersihkan, nggak apa-apa kita pakai sholat. Tapi kok ente bersihkan, kenapa?" Beliau mengatakan, "Zalika fatwa wa hadza taqwa." Kalau yang kemarin itu fatwa itu saya mengatakan boleh dan sah sholat dengan menggunakan pakaian yang kena oleh kecipratan kotor yang sedikit-sedikit itu fatwa. Wa hadza taqwa. Sementara kalau yang ini, apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu saya menghadap kepada Allah, pakaian saya masih dalam kotor walaupun bukan najis. Ya, walaupun bukan najis. Maka tadi disebutkan jamaah rahimakumullah, wa ahadits gusluhu mahmulatun 'ala nadbi wa laisal guslu dalilun najasati. Bahwa tadi Nabi membersihkan bekas maninya itu menunjukkan hanya sebatas anjuran, sebatas untuk adab dan kesopanan. Walaisal guslu dalilun najasati. Ketika beliau membersihkan bekas mani itu bukan menunjukkan bahwa air mani itu najis. Dan inilah kebanyakan pendapat para ulama, di mana sebagaimana kata Al-Imam As-Sun'ani dalam penjelasan kitab Subulus Salam ini, faqad yakunu li ajlin nazafati wa izalatid darani wa nahwihi. Jadi bisa jadi Rasulullah SAW mencuci bagian yang kena itu karena alasan kebersihan, supaya pakaiannya tidak terlihat ada kotoran, maka beliau bersihkan bukan karena ada najis yang menempel di bajunya. Jadi jamaah rahimakumullah, pendapat yang paling kuat terkait masalah mani apakah najis atau bukan najis, pendapat yang paling kuat mengatakan mani itu bukan najis karena dia suci. Ya, dia suci. Tadi Nabi membersihkan karena memang harus dihilangkan karena beliau mau sholat. Terbukti beliau tidak mencuci pakaian yang terkena oleh najis atau oleh mani itu, tetapi hanya sekedar membersihkannya. Sebagaimana kalau baju kita kena oleh ludah, kena oleh ingus, kita hilangkan karena memang tentu dari sisi estetika itu menghilangkan keindahan, kenyamanan, kebersihan dan ketertiban. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, walaupun mani itu tidak najis menurut sebagian besar ulama, ya, sekali lagi, walaupun mani sebagian besar ulama mengatakan tidak najis, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya suci, tetapi sebagian besar ulama mengatakan dia tidak boleh diminum. Ya, tidak boleh ditelan. Karena terkadang, mohon maaf kalau di orang-orang barat itu mereka melakukan hubungan-hubungan itu dengan mengulum itu punya si laki-laki, rudalnya si laki-laki, sampai kemudian muncrat, kadang itu sampai diminum dan ditelan. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya haram walaupun dia suci, ya. Tapi dalam pandangan sebagian ulama juga, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya, ada memang di antara ulama yang membolehkan karena kesucian tadi. Tapi beliau Al-Imam An-Nawawi
mempertegas. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya haram. Memang beliau sebut ada di antara ulama al-mardawih, itu namanya, memberikan hukuman boleh-boleh saja karena kesucian atau dianggap suci apa yang disebut dengan mani ini. Sebagai kesimpulan dari pengajian kita pada pagi hari ini jamaah rahimakumullah, mohon maaf, tadi mazi hukumnya najis dan biasanya keluar ketika foreplay. Maka kalau misalnya mau berhubungan suami istri, kenakanlah sarung khusus atau pakaian khusus supaya tidak sering-sering mencucinya. Sehingga kemudian ketika terjadi keluar mazi, pakaian yang kena itu menjadi najis, dan tentu pakaian yang itu jangan dipakai untuk beribadah, jangan dipakai untuk sholat. Tapi kalau hanya mani yang keluar dan tidak diawali oleh mazi terlebih dahulu, maka kalau mengenai pakaian, kalau mengenai sarung, maka sarung yang kena oleh air mani itu boleh dipakai untuk sholat karena mani tidak najis. Kalau misalnya ada bekasnya, dianjurkan untuk dihilangkan, dikerik supaya bekas-bekas mani tidak terlalu kelihatan. Itulah kajian kita pada pagi hari ini jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.